lagi pada kesempatan sekolah minggu di pagi hari ini bersama Kak Mary, Bu Dewi, dan juga Kak Rika. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Mary mau tanya gimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Ya, semoga pada pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Duduk yang manis, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang terlebih seru lagi, kita akan Membuat prakarya. prakarya. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk doa pembukaan terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk penyertaan Kau semalam. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama untuk bersekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga menyerahkan setiap teman-teman kami yang saat ini bersama-sama kami untuk bersekolah minggu melalui sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Tata dan juga Mbak Tea. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dadah
pagi adik-adik. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Tata dan Mbak Tea. Nah, firman Tuhannya ini tentang apa Mbak Tea? Tentang keteladanan si semut. Nah, kita mau belajar tentang keteladanan seekor semut. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami semua, Engkau telah membangunkan kami dari tidur nyenyak semalam, dan Tuhan mengizinkan kami semua untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Jikalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Tata dan Mbak Tea mengenai keteladanan seekor semut, biarlah firman yang singkat dan sederhana ini bisa memberkati adik-adik di rumah, bisa menjadi rema dan teladan bagi adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang di sini nggak pernah lihat semut? Pasti semuanya udah pernah lihat semut ya. Biasanya tuh semut adanya di mana sih Mbak Tea? Biasanya ada di Di pojok-pojok. pojok-pojok, terus di tembok ya. Terus biasanya yang paling sering tuh kalau ada gula ya, pasti ada gula, pasti itu ada semut. Dan semutnya mesti nggak satu doang ya Mbak Tea, pasti itu banyak bergelombol. Adik-adik pernah tahu nggak sih kenapa kok semut itu selalu bergerombol? Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang keteladanan seekor semut dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Mbak Tea bisa bacain tuh Amsal 6 ayat 6 sampai 11? Ya, oke. Mbak Tia akan membacakan ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, dari firman Tuhan yang telah ini Mbak Tia bacakan, kita bisa simpulkan bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Dia seorang yang sangat pandai. Dia juga suka memperhatikan kehidupan binatang dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Raja Salomo menasihati kita agar kita meladani si semut. Semut itu memiliki badan yang kecil ya. Dia adalah binatang yang imut. Sekali injak atau cubit saja dia bisa mati. Walaupun imut, badannya kecil, tapi semut itu adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras. Semut tidak pernah duduk-duduk dan melamun, tidur-tiduran, apalagi bermalas-malasan. Coba deh, adik-adik perhatikan, kalau ada semut yang naik ke meja makan kalian, pasti ia terus berjalan untuk mencari makanan. Waktu seekor semut bertemu dengan sebutir gula, dia akan menggotongnya dan dibawanya ke sarang. Semut tentu saja merasa capek, apalagi kalau sarangnya jauh. Tetapi semut tidak malas. Ia tetap membawa makanan itu ke sarangnya yang jauh itu. Nah, lalu kalau makanan yang diangkatnya itu terlalu besar, misalnya potongan roti, ia tidak berkata begini, wah ini terlalu besar ya, aku capek. Tidak. Namun, terus semut itu akan mengajak temannya yang lain. Dia akan cari makan. Dia bukan berpikiran bahwa cari makanan yang kecil tidak. Namun si semut itu ia malah pergi memanggil kawan-kawannya dan mengajak kawan-kawannya bekerja sama untuk memikul roti yang berat itu, dan kawan-kawannya pun mau bantu aku mengangkat roti
roti besar di sebelah sana ya. Baiklah, aku pasti bantu. Yuk kita ke sana. Nah, betapa luar biasa ya semangat si semut itu. Semut tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia mencari makanan bukan untuk dimakan sendiri, melainkan ia mencari makanan untuk seluruh bangsanya yang tinggal di sarangnya. Maka dari itu, kalau kita melihat semut di pojok-pojok atau dimanapun, mereka pasti tidak sendirian, pasti selalu bersama-sama karena dia memikirkan satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita mau rajin seperti semut. Pada saat kamu dibangunkan papa atau mama di pagi hari, jangan berkata gini, sebentar ya ma, ya ma. Latihlah dirimu langsung bangun dengan segera saat mama atau papa membangunkanmu. Dan adik-adik juga bisa membantu mama menyiapkan sendok dan garpu untuk makan seluruh keluarga. Adik-adik juga bisa bantu membuang sampah pada keranjang sampah sehingga tidak mengotori rumah ya. Kamu juga bisa bantu mama menyiram tanaman. Sehabis bermain, jangan lupa untuk merapikan mainan. Kembalikan mainan di tempatnya semula, sehingga rumah terlihat lebih rapi. Kalau ayah dan ibu minta tolong kepadamu untuk mengambilkan baju adik di lemari, lakukan dengan sukacita. Kita harus suka menolong orang lain seperti yang dilakukan semut ya. Mereka mau saling menolong dan bekerja sama. Jangan mau kalah sama si semut ya. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut, kita sekarang paham ya kenapa kok semut itu selalu bareng-bareng, dia nggak pernah sendirian karena dia selalu bergotong royong. Terus dia juga tidak memikirkan diri sendiri, dia sangat rajin. Nah, adik-adik, kami berharap adik-adik di rumah bisa meneladani dari sikap atau sifat dari semut itu. Karena kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain, kita juga harus rajin ya. Kita juga harus rajin membantu orang tua, kita rajin ke gereja. Kalau bangun pada pagi hari, pas papa atau mama bangunin, yuk adik ke gereja sekolah minggu, ikut. Jawaban kalian apa? Apa Mbak Tia? Oke ma. Oke mah, jangan yang bentar mah masih ngantuk, gak boleh ya. Kita belajar dari si semut. Si semut aja pas memikul beban yang berat, dia malah mengajak teman yang lain. Nah, dari sini adik-adik juga bisa, apalagi kalau pas diajak ke gereja, pasti jawabnya oke mah, kayak pasti juga bisa mengajak teman yang lain buat ikut ke gereja, seperti itu ya. Nah, kita mau baca sama-sama di dalam ayat Amsal 6 ayat 6 ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Sekian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik kalian di rumah sana. Sebelumnya kita mau berdoa penutup dulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik di rumah mengenai keteladanan dari seekor semut. Dia tidak pantang menyerah, melainkan dia terus bersama-sama untuk selalu rajin dan bergotong royong bisa menjadi berkat banyak orang. Biarlah firman pada hari ini bisa membantu adik-adik di rumah sana, supaya adik-adik juga selalu untuk rajin setia sekolah minggu dan bisa menjadi berkat bagi lingkungannya. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati adik-adik semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan memuji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang. Kita pakai gaya ya, biar semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya, ikutin gerakan.
Silakan Kak Mary dan juga Bu Dewi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Biarlah persembahan kita berkenan di hati Tuhan dan boleh membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami mengucap syukur di siang hari ini Engkau masih memberkati kami dalam kesehatan kami. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Tuhan, Kau berkati persembahan kami semuanya. Biarlah persembahan anak-anak sekolah minggu ini dapat membantu dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Kau memberkati kami semua dalam keadaan kesehatan kami. Kembalikan kami Bapa pada hari Minggu yang akan datang untuk kami boleh sekolah minggu kembali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian sekolah minggu. Pada akhirnya di akhir dari sekolah minggu ini, kita akan bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya, penyertaannya, sehingga adik-adik semuanya bisa bersama-sama untuk belajar sekolah minggu. Mari saya ajak Pak Wid untuk menutup di dalam doa ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena anak-anak Tuhan yang setia untuk selalu berbakti mengucap syukur kepada Tuhan di dalam sekolah minggu. Biarlah Tuhan, di akhir dari pembelajaran ini juga kami menutup untuk ibadah sekolah minggu dengan doa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.